Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivi Yolanda, NIM 180581156, ingin menjelaskan materi tentang modernisasi dengan judul Perubahan Pola Berbelanja Masyarakat dari Pasar ke Online. Setiap negara atau individu pasti akan mengalami yang namanya proses modernisasi. Walaupun dalam waktu yang berbeda dan perubahan yang berbeda pula. Modernisasi itu sendiri yaitu perubahan dari cara-cara tradisional menuju cara-cara baru yang lebih maju, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri dari modernisasi ini yaitu yang pertama, individual. Setiap individu berhak untuk menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Yang kedua yaitu diferensiasi. Setiap masyarakat pasti memiliki perbedaan, baik itu kemampuan maupun kepandaian yang mereka miliki. Selanjutnya, rasionalitas. Organisasi itu tidak bergantung kepada individu, melainkan bergantung kepada kelompok. Selanjutnya itu ekonomis. Ekonomi ini memusatkan perhatiannya kepada produksi, distribusi, dan konsumen, baik itu dalam bentuk jasa maupun barang yang menggunakan uang sebagai alat tukar. Selanjutnya itu perkembangan. Modernisasi bisa membuat jangkauan lebih luas. Prinsip-prinsip dari modernisasi yaitu adanya perubahan yang terjadi pun mendasar, objek perubahannya jelas, dan terjadi pada wilayah tertentu. Dampak positif dari modernisasi ini yaitu adanya perubahan nilai dan sikap yang ada dalam masyarakat dari irasional menjadi rasional. Selanjutnya, adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjalankan aktivitasnya dan cenderung membuat masyarakat berpikir lebih maju. Selanjutnya, adanya perkembangan kehidupan masyarakat ke yang lebih baik. Dampak negatif dari teori modernisasi ini yaitu yang pertama, meningkatkan pola hidup konsumtif. Yang kedua, meningkatkan individualitas. Dan yang ketiga, munculnya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini seperti adanya perubahan yang terjadi dalam kelompok, tetapi semua kelompok tidak bisa menerima perubahan tersebut, sehingga terjadilah pertentangan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Selanjutnya, masuk ke judul yang sudah saya katakan di awal tadi, yaitu tentang perubahan pola berbelanja masyarakat dari pasar ke online. Dulu, masyarakat itu kalau untuk memenuhi kebutuhannya, dia akan pergi langsung ke pasar tradisional. Pasar tradisional ini yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di pasar tradisional akan terjadi interaksi antara penjual dan pembeli ketika mereka melakukan tawar-menawar untuk menyepakati harga barang yang akan dijual. Di pasar tidak hanya terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli, tetapi bisa juga terjadi interaksi antara penjual dengan penjual dan pembeli dengan pembeli. Di pasar, orang menyediakan atau menjual segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, muncullah supermarket yang lebih modern dari pasar tradisional. Pada supermarket tidak ada kita temui tawar-menawar. Semua harga barang sudah ditetapkan oleh supermarket. Jadi, interaksi antara penjual dan pembeli itu sudah memudar. Semenjak adanya supermarket ini, masyarakat lebih memilih berbelanja ke supermarket dibandingkan pasar tradisional karena tempatnya yang lebih nyaman dan menurut mereka kualitasnya lebih bagus juga. Karena zaman semakin maju, maka muncullah teknologi yang lebih canggih, sehingga masyarakat itu tidak perlu datang ke pasar atau supermarket untuk belanja. Mereka bisa berbelanja dari rumah saja, dan barang yang mereka inginkan bisa datang dengan tepat waktu. Jadi zaman sekarang itu masyarakat sudah melakukan belanja online. Semua kebutuhan yang mereka butuhkan mereka beli melalui online lewat aplikasi maupun all-shop yang dibuat oleh individu lainnya. Yang sangat dipengaruhi oleh berbelanja online ini yaitu anak muda. Semua kebutuhan anak muda disediakan oleh lapak online.
mereka, dari makanan sampai ke barang-barang kebutuhan mereka sehari-hari, mereka beli di online saja tanpa mereka harus keluar rumah. Dengan berbelanja online ini, orang tidak perlu keluar rumah untuk menghabiskan tenaga. Barang yang mereka beli bisa langsung diantarkan langsung oleh kurir ke rumahnya. Dengan dia duduk saja di rumah, maka barang yang ia beli bisa datang langsung ke rumahnya. Karena itu, berbelanja online ini lebih praktis, makanya masyarakat lebih memilih untuk berbelanja online. Tetapi, berbelanja online ini mengurangi interaksi, bahkan menghilangkan interaksi antara penjual dengan pembeli, karena tidak ada proses tawar-menawarnya. Dengan adanya belanja online ini, masyarakat lebih bersifat konsumtif dari yang biasanya, karena barang yang ditawarkan oleh orang yang berjualan online ini banyak dan banyak juga yang murah. Jadi individu itu tertarik untuk membeli produk-produk yang ditawarkannya. Nah, dari yang saya jelaskan tadi dapat kita lihat bahwa terjadinya modernisasi atau perubahan berbelanja masyarakat Indonesia dari zaman ke zaman atau waktu ke waktu. Dulu masyarakat itu pergi langsung ke pasar tradisional untuk berbelanja dan berinteraksi dengan penjualnya, kemudian berkembang menjadi adanya supermarket yang lebih berkualitas. Nah, sekarang sudah berkembang lagi ke berbelanja online yang tanpa harus keluar rumah dan tidak ada interaksi antara penjual dengan pembeli. Dampak positif dari modernisasi ini yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang yang ia inginkan, menghemat waktu dan tenaga, bisa mendapatkan barang dari luar negeri maupun dari mana saja, dan harga yang mereka tawarkan pun murah. Dampak negatif dari berbelanja online ini yaitu tidak sesuainya kualitas gambar dengan barang yang asli kita terima, kurangnya interaksi antara penjual dengan pembeli, seringnya terjadi penipuan, dan meningkatkan pola hidup konsumtif masyarakat. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.